Setelah berhasil diamankan tim gabungan pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Jalan Karya Baru, Macan Lindungan, Simpang Tanjung Bubuk, RT 03 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1 Palembang, yang terjadi pada hari Senin lalu, sekitar pukul 10 pagi, terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup dan penjara selamanya 20 tahun. Tersangka Suganda alias Nanda, 31 tahun, warga Jalan Letnan Simanjuntak, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, akan diterapkan dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Direktur Rises Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar Reksawijojo didampingi Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, belum 1 kali 24 jam pelaku bernama Suganda itu berhasil ditangkap tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Sumsel dan Polres Tabes Palembang dan jajaran Polsek Sukarami, Polsek IB1 serta unsur pendukung lainnya. Di tempat yang sama, Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, pembunuhan ini terbilang sadis karena korban dua sekaligus, ibu dan anak, dengan alat yang sudah disiapkan tersangka untuk mengeksekusi kedua korban hingga tidak bernyawa. Didampingi Kasat Eskrim AKBP Harsdinza, Kapolres Tabes Palembang menerangkan bahwa gaji atau upah yang diberikan setiap bulan tidak sempurna diberikan kepada tersangka oleh suami korban, Anung Kurniawan, selaku pemilik taman dan kebun sebesar 3 juta. Modus pembunuhan yang dilakukan tersangka ini, lanjut Kombes Pol Haryo, dengan menggunakan alat peraga pisau dapur yang disiapkan dan dibawa tersangka dari kosannya dengan tujuan melukai awalnya suami korban atau Anung Kurniawan. Ketika suami korban datang ke rumah, masih kata Kombes Pol Haryo Sugihartono, posisi pintu dikunci dari dalam oleh tersangka dan tersangka masih berada di salah satu ruangan di dalam rumah. Lalu saat suami korban meminta bantuan warga sekitar, tersangka melarikan diri melalui pintu belakang menuju rawa-rawa. Alat bukti yang diamankan berupa 1 unit belencong, 2 bilah pisau, sidik jari, telapak kaki, sandal, pakaian, dan handphone milik tersangka. Untuk tersangka sendiri ditangkap saat bersembunyi di rumah saudara jauhnya inisial D yang ada di wilayah hukum Polsek Sukarami. Sedangkan terkait ada pelaku lain yang bernama Hendro, diterangkan Kombes Pol Haryo itu adalah sebuah alibi tersangka. Terkait dengan press conference pengungkapan kasus pembunuhan dengan korban seorang ibu dan putrinya yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari sekitar pukul 9 di Jalan Tanjung Bubuk nomor 13, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1, Kota Palembang, yang mana kejadian tersebut diketahui dan juga dilakukan tindakan kepolisian dan di TKP, proses penyelidikan sampai dari perusahaan lainnya. Yang syukur alhamdulillah pada hari Selasa kurang lebih 1 kali 24 jam pelaku yang bernama Ganda alias Nanda bin Tani, umur 31 tahun, alamat di Kecamatan Kemuning, pekerjaan buruh yang berdasarkan Sabiah dalam kita, di mana dengan korban yang bernama Ibu Wasilah dan putrinya bernama Farah Atika Putri. Nanti akan dijelaskan secara kronologis dan juga kegiatan lainnya oleh Bapak Kapolres Tabes Palembang, yang mana kegiatan proses dari awal sampai dengan proses tertangkapnya pelaku ini adalah proses gabungan, kegiatan gabungan antara Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Polres Tabes Palembang khususnya, dengan melibatkan jajaran polsek-polsek di bawahnya dan juga unsur-unsur pendukung lainnya, ya,
Jadi kami menggunakan berbagai teknik kepolisian dengan scientific investigation, sehingga syukur alhamdulillah bisa terungkap dan bisa ditentukan pelakunya yang seperti saya sebutkan tadi, identitas dan ciri-cirinya. Untuk barang bukti nanti akan disampaikan, mungkin barang buktinya ada di depan ya, baru itu di depan itu dengan berbagai yang bisa kita dapatkan, dan juga kita lakukan dengan scientific investigation yang mana semua mengarah kepada pelaku. Ya, alat bukti itu mengarah semua pada pelaku dan sifatnya identik. Itu saja. Di tempat persembunyiannya, yaitu di saudara jauhnya, saudara Denny, bukan beliau itu memiliki saudara jauh atas nama Denny yang notabene tinggal di daerah Rengtu Polsek Sukarame. Dan setelah kami sisir mulai daripada TKP, kita ikuti perjalanan cerita yang ada, kami berhasil mengidentifikasi di mana tempat persembunyiannya, dan berkat bantuan tindakan pertama dari anggota Polsek Sukarame, akhirnya bisa kita amankan tersangka tersebut. Yang berikut terkait tentang nama Hendro itu bagian daripada sebuah alibi. Memang sempat beredar cerita, namun itu bagian alibi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena sekali lagi kami menyikapi peristiwa tindak pidana ini mendasari daripada alat bukti, penyesuaian barang bukti dan petunjuk yang ada. Sebagaimana yang akan kita ketahui bersama-sama, tersangka ini berangkat dari kos-kosan sendiri dengan menggunakan satu kendaraan ojol Maxim, ojek online, yang notabene saat ini sudah kita identifikasi drivernya, dan sejak pertama membenarkan hanya sendiri. Inilah yang menjadikan acuan kami penetapan tersangka dan alibi daripada tersangka, dengan membawa nama itu bagian daripada suatu untuk pengalihan bagi kami untuk mengacaukan sebuah rangkaian cerita yang sedang kami susun secara bersama-sama. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.